Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan channel Belajar Hukum. Nah, Belajar Hukum kali ini kita mau membahas tentang kasus wafer isi silet ya. Jadi beberapa hari ini kita dihebohkan dengan salah satu pemberitaan yang terjadi di salah satu kota di daerah Jawa Timur, di mana ada orang yang sengaja membagikan makanan ya. Makanan ini adalah wafer. Nah, ternyata di dalam wafer itu isinya adalah silet, salah satunya. Silet itu sudah dipotong-potong atau sudah inilah ya, dibikin kemasan yang kecil-kecil sehingga menyerupai coklat, jadi tidak terlalu kelihatan, sehingga apa namanya, itu seperti menyatu dengan wafernya. Nah, bagaimana hukumnya? Kali ini kita mau bahas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah informasi dan menambah wawasan Anda. Nah, sebelum masuk ke materi seperti biasa kami disclaimer dulu. Yang pertama adalah tujuan pembuatan video ini adalah hanya untuk edukasi dan berbagi pengalaman. Yang kedua, bukan nasihat hukum video ini. Yang ketiga, video ini juga kemungkinan telah out of date jika nanti kemudian di kemudian hari ada perubahan-perubahan terkait berita maupun terkait aturan yang berhubungan dengan isi dari video ini ya. Nah, kita masuk ke materinya langsung ya. Nah, ini saya ambil dari beberapa apa namanya, media elektronik ya. Jadi saya screen capture satu terkait dengan pria di Jember isi wafer dengan potongan silet, perusahaan merasa dirugikan. Nah, perusahaan ini maksudnya adalah perusahaan wafer. Jadi perusahaan wafer yang digunakan oleh oknum pelaku yang dikasih silet. Nah, kemudian ada juga berita penyebar wafer berisi silet dan strapless. Nah, ternyata nggak hanya silet ya, ternyata ada straplessnya ditangkap. Motifnya tolak bala. Nah, jadi sepertinya di masyarakat kita masih kental budaya terkait dengan hal-hal seperti ini ya, terkait dengan hal goib dan sebagainya. Memang masih cukup kental. Salah satunya terungkap dari berita ini, jadi motifnya adalah tolak bala. Kemudian ada berita yang ketiga, sudah berulah 10 kali ini motif pelaku berikan wafer isi silet ke anak-anak. Jadi clear ya, ternyata sudah beberapa kali dilakukan dan tujuannya ke anak-anak ya. Ya, jadi di berita itu kan lihat berikan wafer isi silet ke anak-anak. Nah, kita sebagai masyarakat kadang khawatir ya, apalagi kalau kita punya anak, terus kemudian anak kita diberi sesuatu makanan oleh orang lain, maka kita sebaiknya mendidik anak kita atau menyampaikan agar tidak menerimanya, atau sebisa mungkin sebelum itu dimakan ya diberikan dulu ke orang tua untuk dicek. Ya, karena kadang kalau kita menerima sesuatu yang tidak jelas seperti ini ya, kita khawatir ya, bukan berarti kita mau menolak rezeki, tidak, tapi kita khawatir ada oknum-oknum yang memanfaatkan hal-hal kebudayaan timur seperti ini dengan sesuatu yang negatif. Nah, contohnya ini. Nah, kemudian kita mau bahas bagaimana hukumnya. Nah, apa ancaman hukumnya? Nah, kalau menurut saya yang paling pas atas terkait dengan kasus ini adalah KUH pidana pasal 204. Nah, dia berbunyi seperti ini. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau keselamatan atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, jadi menurut saya ini yang paling pas. Pertanyaannya kan kemudian berkembang. Bisa nggak ini didalilkan dengan pembunuhan berencana? Artinya kan dia sudah berencana nih. Berencana beli wafernya, terus kemudian siletnya dipotong-potong, dimasukin ke wafer, kemudian ditujukan ke anak-anak. Nah, itu nanti tergantung penyidik ya, delik-delik apa yang mau diancamkan kepada atau disangkakan kepada si oknum pelaku ini. Tetapi
kalau melihat historis cerita yang disampaikan media bahwa dia motifnya adalah tolak bala, kemudian eh, apa namanya juga ada informasi dia harus dicek kesehatan jiwanya. Nah, maka saya pikir pasal 204 ini cukup tepat ya. Nah, tergantung nanti tinggal bobot apa namanya dari hakim atau dari pengadilan untuk mengukur apakah pantas dihukum maksimal atau tidak. Nah, tentu ada nanti faktor peringan pemberat. Nah, yang kedua menarik ya terkait tadi ada berita mengenai perusahaan merasa dirugikan. Sebenarnya perusahaan kalau seperti ini bisa melakukan gugatan kepada pihak oknum pelaku, tetapi saya pikir agak susah. Maksudnya agak susah itu begini, eh, itu kan merusak produknya, artinya bisa jadi muncul stigma di masyarakat, hati-hati dengan produk wafer X ini kan, wafer tertentu sehingga berdampak pada penjualan atau berdampak pada brandingnya. Padahal wafer dengan merek tertentu ini hanya digunakan sebagai alat. Nah, biasanya dilakukan gugatan perdata atau tutupan karena kalau saya lihat beritanya si oknum pelaku ini kan termasuk masyarakat yang biasa saja. Saya pikir kalau lakukan gugatan perdata pun tidak akan terlalu memberikan atau memberi apa ya menghasilkan dampak yang signifikan karena biasanya gugatan perdata itu ujungnya adalah ganti rugi. Nah, sedangkan kalau kita lihat di berita oknum pelaku ini sepertinya saya tidak tahu ya, tapi hanya penampakan sekilas kalau untuk waktu digeledah ke rumahnya dan sebagainya, sepertinya hanya masyarakat mohon maaf yang biasa dan apa ya tidak memenuhi lah, tidak worth it lah ibaratnya seperti itu untuk melakukan gugatan perdata. Tapi menarik sebenarnya kalau itu dilakukan gugatan perdata. Nanti kita bisa pelajari kasusnya, kita bisa pelajari gugatan-gugatannya. Tapi intinya kita prihatin dengan berita kayak gini. Kemudian yang kedua pengawasan ya, kita selalu imbau kepada anak-anak kita, mungkin kepada lingkungan kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan kalau diberikan makanan atau minuman yang dari orang yang tidak kita kenal. Ya harus dicek dulu. Sebaiknya jangan langsung diterima atau ya kalau memang ragu ya ditolak saja enggak apa-apa demi keselamatan kita. Ya. Saya pikir itu yang kita mau sharing, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan informasi dan tambahan wawasan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.